Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulina Utami dengan NIM 7101419305 dari Rombel PAKTB 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu atau kartu piutang pada perusahaan dagang. Dengan mempelajari materi tersebut, kita dapat meraih tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat mutasi penambahan saldo piutang. Yang kedua, mengidentifikasi dan mencatat mutasi pengurangan piutang. Yang ketiga, mencatat jumlah saldo akhir piutang pada buku besar pembantu piutang. Selanjutnya, apa sih buku besar pembantu itu? Buku besar pembantu atau biasa disebut dengan subsidiary ledger adalah buku besar pembantu yang berisi kumpulan akun-akun yang memberikan rincian kepada akun buku besar atau perluasan dari buku besar itu sendiri. Fungsinya yaitu memberikan rincian kepada akun buku besar. Nah, pada materi kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai buku besar pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger. Buku besar pembantu piutang ini berfungsi untuk mencatat rincian piutang perusahaan kepada masing-masing langganan atau biasa disebut sebagai debitur. Karena pada dasarnya buku besar pembantu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, buku besar pembantu piutang atau biasa disebut account receivable subsidiary ledger, yaitu berfungsi untuk mencatat rincian piutang perusahaan kepada masing-masing langganan. Kemudian buku besar pembantu utang atau account payable subsidiary ledger atau buku besar yang berfungsi mencatat perincian utang kepada masing-masing kreditur, dan buku besar pembantu persediaan yang berfungsi mencatat mutasi persediaan pada waktu tertentu. Bentuk-bentuk buku besar pembantu dalam hal ini adalah buku besar pembantu piutang. Cara pencatatan buku besar pembantu piutang sama dengan cara pencatatan pada buku besar yang pada umumnya. Perbedaannya adalah pada sumber pencatatan. Pada buku besar, sumber pencatatannya ada dari jurnal umum dan jurnal khusus, sedangkan pada buku besar pembantu, sumber pencatatannya adalah langsung dari bukti transaksi yang berkaitan dengan piutang perusahaan. Nah, di sini ada 2 jenis bentuk dari buku besar pembantu piutang itu sendiri. Yang pertama, bentuk skontro dan juga bentuk stafel. Dapat dilihat pada layar bahwa bentuk skontro terdiri dari tanggal keterangan referensi debit, kemudian tanggal keterangan referensi kredit. Sedangkan pada bentuk stafel yaitu tanggal keterangan referensi debit, kredit, dan saldo. Pada umumnya kita sering menggunakan bentuk stafel dibandingkan bentuk skontro karena lebih ringkas dan sudah langsung mengetahui saldo pada transaksi. Cara pencatatan dalam buku besar pembantu piutang. Catatan yang dibuat dalam buku besar pembantu piutang bersumber dari faktur penjualan, dokumen penerimaan kas dari piutang, nota debit atau nota kredit sebagai bukti retur atau pengurangan harga yang mempengaruhi mutasi penambahan atau pengurangan piutang dagang. Nah, alur dari mutasi piutang yang bersumber dari faktur penjualan atau dengan jurnal penjualan bisa menambah ataupun mengurangi dari piutang itu tersendiri. Sedangkan dengan adanya nota kredit yang bersumber dari jurnal umum akan mengurangi dari piutang. Sedangkan bukti kas masuk atau pelunasan piutang itu akan mengurangi saldo piutang juga. Berikut ini disajikan contoh soal untuk melakukan praktek dalam mengisi buku besar pembantu piutang. Nah, dalam soal tersebut kita diminta untuk mencatat transaksi ke dalam buku besar pembantu piutang dengan bentuk stafel dari masing-masing debitur, yaitu Tuan Sabar, Toko Sehati, Tuan Rian, dan juga Toko Tia. Nah, untuk petunjuk pengisiannya sendiri, kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi, kolom keterangan diisi dengan faktur, misalkan penjualan, nota kredit, ataupun pelunasan.
Sedangkan kolom referensi diisi dengan nomor dari faktur penjualan ataupun nomor dari bukti transaksi yang dilampirkan. Kemudian kolom debit diisi dengan jumlah piutang yang bertambah karena saldo normal pada buku besar pembantu piutang adalah di kolom debit. Sedangkan pada kolom kredit diisi jumlah piutang yang berkurang atau pengurangan yang terjadi. Terakhir adalah kolom saldo, diisi selisih antara kolom debit dan kredit. Apabila terdapat kolom debit kemudian debit kembali, maka dijumlahkan. Nah, misalnya saja pada contoh tanggal 5 Juli dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Sabar Bandung dengan harga 1.400.000 dengan faktur nomor 10. Di sini kita sudah mengetahui bahwa penjualan barang dagang secara kredit artinya kita memberikan piutang kepada Tuan Sabar sebesar 1.400.000 dengan nomor faktur nomor 10. Nah, langsung saja kita masukkan pada tanggal 5. Misalkan saja referensinya faktur jual atau faktur penjualan nomor 10, debitnya 1.400.000, kreditnya 0 atau strip, saldonya 1.400.000. Selanjutnya, transaksi yang berkaitan dengan Tuan Sabar lagi yaitu pada tanggal 16 Juli. Dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Sabar seharga 2 juta dengan faktur nomor 14. Nah, pada kolom berikutnya tanggal 16 keterangan diisi, kemudian referensi faktur jual nomor 14 karena tadi buktinya nomor 14, kemudian dijualnya sebesar 2 juta sehingga debitnya menambah 2 juta, kreditnya strip, saldonya 1.400.000 ditambah 2 juta yaitu 3.400.000. Begitupun apabila terdapat pengurangan, misalkan saja masih berhubungan dengan Tuan Sabar yaitu pada tanggal 18 diterima kembali barang dagang yang dijual pada tanggal 16 Juli lalu seharga 400.000 karena tidak sesuai dengan pesanan dan nota kredit nomor 4, sehingga pada postingnya tanggal 18 bukti referensinya nota kredit nomor 4 atau NK04, kreditnya dikurangi 400.000 sehingga saldonya 3.400.000 dikurangi 400.000 yaitu 3 juta. Begitupun pada saldo debitur yang lain, perlakuannya adalah sama seperti itu, hampir mirip dengan pengisian buku besar pada umumnya. Menyusun daftar saldo dari buku besar pembantu piutang. Nah, di sini kita sudah disajikan beberapa transaksi yang sudah terjadi pada Tuan Andi, Tuan Budi Harjo, dan Tuan Rusdi. Nah, di sini sudah dilengkapi masing-masing transaksi dengan jumlah saldonya. Daftar saldo disusun dengan tujuan agar memudahkan perusahaan melihat gambaran saldo buku besar pembantu. Jadi, sumber pencatatan daftar saldo piutang adalah dari buku besar pembantu piutang itu sendiri, yaitu saldo-saldo akhir dalam setiap buku besar pembantu yang dicatat dalam suatu daftar secara sistematis. Untuk mengetahui jumlah saldo akun-akun buku besar pembantu piutang sama dengan saldo akun buku besar piutang dagang sebagai akun buku besar utama, maka disusun secara periode suatu daftar saldo piutang dagang sebagai berikut. Nah, apabila saldo setiap buku besar pembantu dijumlahkan akan sama jumlahnya dengan saldo pada buku besar umum. Kalau tidak sama, berarti ada terjadi kesalahan pencatatan. Jika sama, berarti pencatatan yang kita lakukan sudah benar. Selanjutnya disajikan daftar saldo piutang dagang. Sumber pencatatan daftar saldo piutang dagang adalah saldo setiap akun buku besar pembantu yang angkanya dicetak miring dan bergaris bawah. Setelah itu dicatat dalam suatu daftar akan menjadi seperti berikut. Biasanya jika tidak bercetak miring dan bergaris bawah, dituliskan dengan warna ballpoint ataupun warna tinta yang berbeda sehingga menunjukkan bahwa tersebut adalah jumlah saldo akhir. Dari daftar saldo ini disajikan per 31 Januari. Untuk nomor urut format formnya sendiri ada nomor urut, nama debitur, kemudian jumlah saldo terakhir. Ada 4 debitur dengan jumlah saldo masing-masing.
Total dari saldo ini adalah 10.500.000 harus sama dengan saldo pada buku besar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.